Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang dan nanti malam ya. Semuanya apa kabar? Semoga semuanya senantiasa sehat ya, sehat, bahagia gitu. Pada pertemuan kali ini kita masuk pertemuan ketiga mata kuliah pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Jadi minggu ini kita akan belajar mengenai menyongsong era revolusi industri 4.0 atau transformasi digital. Jadi dulu ya, pengantar revolusi industri. Industrialisasi dipandang sebagai langkah tepat dalam menjawab potret sejarah kemiskinan dunia. Industrialisasi mempermudah pekerjaan dilakukan dan pada gilirannya mengurangi kelaparan melalui ketersediaan makanan, memberikan ketersediaan akan kebutuhan pakaian dan kebutuhan akan tempat tinggal bagi sebagian kalangan tersebut. Lebih jauhnya, memberikan masyarakat harapan hidup yang lebih panjang walaupun pada awalnya mengorbankan sebagian masyarakat lainnya sehingga muncul kesenjangan sosial serta menghasilkan kerusakan lingkungan. Namun pada akhirnya industrialisasi mendatangkan kekayaan serta kenyamanan hidup karena dikelilingi oleh peralatan-peralatan yang user friendly. Jadi dulu itu eh, revolusi industri ini mempunyai dampak yang buruk ya bagi masyarakat, misalnya kerusakan lingkungan. Tetapi seiring perkembangan zaman industrialisasi ini mendatangkan dampak positif karena dia dikelilingi oleh peralatan-peralatan yang sudah canggih, yang user-friendly teknologi gitu. Kemudian, menurut Atin 2014 mengemukakan bahwa revolusi secara harfiah berarti perputaran roda, tetapi secara kiasan itu berarti transformasi yang menciptakan perubahan permanen. Istilah revolusi jelas tepat karena besarnya perubahan dipertimbangkan secara kolektif dan karena dampaknya terhadap nasib seluruh dunia. Ungkapan revolusi industri itu digunakan oleh Friedrich Engels pada 1840-an. Jadi, revolusi industri ini diungkapkan oleh Friedrich Engels. Industrialisasi tampaknya tidak menurun, sebaliknya ia telah mendunia dan terus menghasilkan teknologi baru, seperti kemunculan komputer baru-baru ini dan tren menarik menuju miniaturisasi, perubahan teknologi serta sering disertai dengan tatanan sosial dan politik baru seperti desentralisasi perkotaan. Jadi, revolusi industri ini dari masa ke masa semakin berkembang ya dan dimanfaatkan oleh berbagai bidang gitu. Kemudian, bagaimana sih proses awalnya perkembangan revolusi industri dan sejauh mana perkembangannya? Yang pertama pasti ada revolusi industri 1.0 atau revolusi industri yang pertama itu ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1764. Jadi pertemuan ini berdampak pada pekerjaan-pekerjaan dalam pembuatan produk yang biasanya dilakukan oleh tenaga hewan. Biasanya tuh dilakukan oleh tenaga hewan, misalnya sapi, kuda, dan kekuatan manusia saja yang dilengkapi dengan peralatan sederhana saja. Kemudian pada revolusi industri 1.0 ini menggunakan atau beralih menggunakan mesin bertenaga uap. Hasilnya, barang-barang dapat diproduksi dalam waktu yang relatif lebih singkat, sehingga jumlahnya melimpah dengan harga murah. Revolusi industri 1 membawa peralihan dari perekonomian berbasis pertanian menjadi perekonomian berbasis industri. Hal ini menandai dimulainya era mekanisasi setelah revolusi industri 1.0 akan dimulai era mekanisasi. Pada revolusi industri 2.0 diawali dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Faraday dan Maxwell sehubungan penggabungan kekuatan antara sistem magnetik dengan sistem elektrik yang menggerakkan mesin proses produksi serta ditemukannya ban berjalan yang digunakan dalam proses perakitan di berbagai industri sehingga dapat menghasilkan produk dalam jumlah besar atau mass production. Kemudian lahirlah era
elektrik itu ya ditemukannya apa? Bahan berjalan. Kemudian revolusi industri 3.0, revolusi industri ini dimulai dari temuan internet dan komputer yang mempengaruhi pola komunikasi dan peredaran informasi di masyarakat. Juga temuan robot yang menggantikan tenaga kerja manusia dalam proses perakitan, namun masih dikontrol oleh manusia atau human operator. Dengan demikian, bergeser dari tadi era elektrik ke era otomatisasi atau otomotif ya. Kemudian setelah itu revolusi industri 4.0. Jadi revolusi industri 4.0 ini terjadi ketika robot yang terkoneksi dengan sistem komputer diperlengkapi dengan mesin learning algoritma yang dapat belajar dan mengontrol robot itu sendiri tanpa input dari human operators yang dikenal dengan istilah AI atau kecerdasan buatan. Lebih jauhnya lagi, AI ini dihubungkan dengan Internet-based society. Pada dasarnya, revolusi industri 4.0 merupakan penyatuan dunia online dengan dunia industri produksi, sehingga merupakan revolusi industri digital. Kayak sekarang ini ya, kita sudah memakai revolusi industri digital. Jadi sudah ada AI, ada kecerdasan buatan, sudah ada robot, sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian, apakah kita siap menghadapinya dari revolusi industri yang pertama, yaitu masih menggunakan uap, kemudian kedua sudah ditemukan ban berjalan, kemudian revolusi ketiga itu sudah pakai elektrik ya, IT, otomatisasi. Yang keempat ini cyber physical system, internet, big data, teknologi gitu. Kita harus siap ya, jadi kita harus berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi saat ini. Jadi jangan dibuat sebagai ancaman, tapi manfaatkanlah teknologi ini sebagai peluang teman-teman. Jadi kita harus berjalan beriringan, berkembang bersama, gitu. Kemudian ada yang namanya big data dan artificial intelligence. Jadi komputer telah lama berada di masyarakat, namun tidak menangkap perilaku penggunanya. Berbeda saat ada smartphone digunakan, perilaku konsumen dapat dikumpulkan dalam big data sebagai hasil perekaman aktivitas pergerakan melalui penggunaan GPS. Kemudian hasil penggunaan akses terhadap internet, hasil komunikasi menggunakan media sosial, hasil interaksi antara konsumen dan produsen dalam menggunakan produk dan hasil perilaku atau kebiasaan lainnya. Jadi big data ini merekam semua data serta kegiatan manusia ya yang pernah dilakukan dan kemudian memprediksi apakah apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Jadi big data ini ketika kita olah akan menghasilkan informasi, bisa informasi mengenai misal ini ya kalau di produk dia sering membeli produk apa sih, kebiasaan apa sih yang selalu dilakukan, kemudian algoritmanya misal orang ini biasa menggunakan media sosial untuk apa sih? Apakah untuk belanja ataukah untuk mencari informasi? Jadi big data ini merekam semua data kegiatan yang pernah dilakukan, kemudian dikelola untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa datang. Dengan demikian, big data memiliki jelajah yang jauh melampaui jaringan media sosial karena mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan modern. Ketersediaan dan penggunaan big data tidaklah terhindarkan dalam bisnis mendatang. Bahkan perusahaan konvensional pun yang sudah mulai beralih ke media online karena media tersebut lebih mudah diakses, baik perusahaan kecil ataupun perusahaan besar. Jadi kan sekarang mungkin salah satu contohnya kan UMKM sudah beralih ke online kayak gitu ya penjualannya gitu. Jadi sudah memanfaatkan teknologi. Kemudian Mark meng- mengungkapkan bahwa ada tiga area utama dalam bisnis terhadap big data. Yang pertama, big data ini dapat meningkatkan pengambilan keputusan, dapat meningkatkan operasi dan monetisasi data. Misalnya pengambilan keputusan ini
Data besar memungkinkan perusahaan intelijen pasar dan pelanggan yang lebih baik. Dengan semakin banyak data yang tersedia, perusahaan dapat mendapatkan wawasan yang jauh lebih baik tentang apa yang diinginkan pelanggan, apa yang mereka gunakan, dan bagaimana mereka membeli barang, dan apa pendapat mereka tentang barang dan jasa tersebut. Seperti itu. Kemudian meningkatkan operasi perusahaan, mendapatkan efisiensi dan meningkatkan operasi mereka. Monetisasi data memberikan peluang bagi perusahaan untuk memasukkan data besar ke dalam penawaran produk mereka sehingga data itu sendiri dapat dimonetisasi. Kemudian big data dan artificial intelligence. Dengan adanya big data, maka AI dapat lebih dikembangkan lagi. Maribito dan Mogaster 2004 mendefinisikan bahwa AI atau kecerdasan buatan adalah suatu sistem basis komputer yang menduplikasi kemampuan paling penting manusia. Jadi, AI ini bisa berpikir dan mencari sebab maupun kesimpulan. Proses berpikir tersebut mengacu pada teknologi jaringan saraf atau yang disebut dengan neural network technology yang berusaha menyimulasi secara elektronik bagaimana otak memproses informasi melalui jaringan-jaringan saraf kita yang saling terhubung untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Itu. Jadi robot ini kalau akan bisa mungkin bisa akan menyerupai manusia ya. Karena di sekarang ini aja dia sudah bisa berpikir dan mencari sebab atau kesimpulan atau solusinya. Kemudian ada yang namanya Internet Based Society atau masyarakat berbasis internet. Kita sudah memasuki itu ya, yang disebut Internet Based Society. Jadi masyarakat berbasis internet karena kan sekarang kita sudah zamannya menggunakan internet. Lau dan Lee mengemukakan bahwa era digital mengacu pada waktu di mana ada akses yang luas, siap dan mudah berbagi dan menggunakan informasi pengetahuan dalam bentuk yang dapat diakses secara elektronik, yaitu digital dalam bentuk kegiatan ekonomi. Oke. Era digital dicirikan dalam revolusi teknologi eh, informasi dan komunikasi dan difusi internasional yang cepat. Oke. Yang telah menyebabkan pengurangan biaya informasi, biaya transaksi, dan biaya pembentukan pasar, tetapi meningkatkan ketepatan waktu informasi. Jadi era digital ini sudah banyak manfaatnya ya. Biaya transaksi lebih murah, biaya kemudian ketepatan waktu penyampaian informasi lebih cepat. Kemudian Mark mendefinisikan bahwa IoT mengacu pada perangkat yang mengumpulkan dan mengirimkan data melalui internet, mencakup semua, mulai dari ponsel, jam tangan pintar, pita Fitbit, bahkan TV dan kulkas teman-teman itu bisa mengirimkan data melalui internet. Gitu. Kemudian digital ekonomi, ada 3 tahapan digitalisasi sebagai berikut. Seperti yang dikutip oleh Kustiawan bahwa Farid Subban, profesional di bidang marketing dan smart city, menyatakan bahwa 3 tahapan digitalisasi itu yang tahap yang pertama, digitalisasi 1.0, teknologi sebatas menghitung. Jadi dulu teknologi itu hanya sebatas menghitung dan mendokumentasi sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Kemudian berkembang menjadi 2.0, itu teknologi sudah bisa terhubung satu sama lain sehingga menjadi media sosial untuk bersosialisasi. Kemudian tahapan digital yang ketiga, itu teknologi bisa mengakses bagi publik untuk berpartisipasi aktif memberi tanggapan dan respon. Lahirnya era digital membangkitkan konektivitas global di mana orang dalam jumlah yang tak terhitung saling terhubung secara daring dan memberikan respon yang luar biasa. Kayak kita menggunakan WA, itu kan kita bisa terhubung dengan banyak orang, Google Meet, Zoom. Hal ini merupakan sebuah keberhasilan dalam memahami bagaimana teknologi menggerakkan perubahan. Perubahan teknologi ini akan memunculkan paradigma baru yang sangat drastis. Perbedaannya di masa mendatang sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana sih manusia di seluruh dunia memanfaatkan teknologi baginya kini dan di masa mendatang. Seperti apa ya teknologi di masa mendatang? Kayak gitu.
Kemudian ada yang namanya disruptive era. Jadi disruptive era ini di mana banyak bermunculan inovasi yang tidak terlihat. Jadi teknologi sudah berinovasi, tidak disadari oleh organisasi, instansi, perusahaan yang telah mapan sehingga mengganggu jalannya tatanan sistem lama yang di dalamnya dan berpotensi menghancurkan sistem lama tersebut. Perubahan tatanan sistem lama yang masih manual digantikan sistem baru yang serba digital, menjadikan adanya pergeseran tatanan kehidupan pada berbagai bidang, termasuk bidang jasa, yaitu jasa pelayanan, transportasi, makanan, laundry, kebersihan, perbankan, pendidikan, dan lain-lain. Mungkin seperti QRIS, kris ya. Sekarang kan pembayaran bisa pakai kris. Kemudian penggunaan perguruan tinggi sebagai penyelenggara bidang jasa pendidikan juga mau tidak mau harus mengikuti perubahan pada era disrupsi yang serba digital ini. Perguruan tinggi harus mampu menyelenggarakan pendidikan dengan menyesuaikan fasilitas sesuai kebutuhan para manusia maupun lingkungan yang lebih meluas. Jadi di era disrupsi ini semua eh, bidang atau berbagai bidang itu sudah menerapkan yang namanya digitalisasi. Kemudian ini ya, apa tingkatan generasi. Ayo teman-teman semua masuk ke dalam generasi mana nih? Generasi baby boomer. Itu cirinya rayuan gombal. Karakteristiknya berjiwa petualang, optimis, berorientasi kerja, kemudian anti pemerintah tahun 1946 sampai 64. Kemudian generasi X atau cirinya itu kopi darat. Dulu mungkin masih pakai itu ya. Sudah muncul kayak apa ya HT ya ini. Kemudian cirinya individualis, luas, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan. Kemudian generasi milenial, cirinya CLBK, PD, berorientasi terhadap kesusahan, toleran, kompetitif, haus, dan perhatian. Kemudian generasi X, lead, actually apa ya F titik titik itu cirinya menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi dan berorientasi pada target. Kemudian generasi apa? Itu cirinya ini ya Tayo ya, gambar Tayo ya. Ya sudah lahir di dunia AI atau generasi tahun 2010 sampai sekarang. Belum terdeteksi semuanya ya, kan. Dia memang lahir di dunia sudah serba digital, sudah teknologi itu sudah berkembang sangat pesat sekali. Tuh. Oke, mungkin itu ya untuk materi pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Silahkan belajar lagi, dibaca lagi. Mungkin cukup sekian pertemuan pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.